الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فاتقوا الله وأطيعوه لعلكم ترحمون وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama sekali marilah kita mengaturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan limpahan kepada kita semuanya. Terutama sekali nikmat sehat, nikmat sempat dan nikmat iman dan hidayah. Ketika nikmat inilah yang memungkinkan kita bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Tentu saja kita senantiasa mohon bimbingan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tetap bisa memanfaatkan nikmat sehat, nikmat sempat dan nikmat iman dan hidayah kita untuk melaksanakan aktivitas kebaikan selama kita hidup di dunia ini. Hatta akan yakin sampai kematian menjemput kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga, para sahabat-sahabatnya. Semoga kita senantiasa dikaruniai kesehatan dan kekuatan lahir dan batin untuk bisa mengikuti jejak langkahnya, untuk selalu bisa meniru sunnah-sunnah kehidupannya. Melalui mimbar yang mulia ini, kami ingin mengajak kembali marilah kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman tentu saja tidak hanya cukup percaya, karena percaya itu adalah pekerjaan hati. Sementara iman adalah berkumpulnya tiga potensi. Hatinya membenarkan, mulutnya menyatakan, dan tubuhnya melaksanakan. Begitu juga takwa bukan sekedar ucapan, karena takwa pada hakikatnya adalah wiqayah, satu proses pemeliharaan diri dari hal-hal yang bisa melahirkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hanya bisa diwujudkan dengan senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ayat yang saya bacakan tadi di surah Al-Qasas berbunyi innaka la tahdi man ahbabta walakinna yahdi man yasha wa huwa 'alimul muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun, karena sesungguhnya hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah yang bisa memberikan hidayah. Artinya ayat ini menafikan manusia bisa memberikan hidayah, karena hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sekalipun itu juga tidak bisa memberikan hidayah. Namun ada ayat yang lain, kalau tidak salah di surah Asy-Syura, itu berbunyi wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Sungguh engkau benar-benar, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad benar-benar telah memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Dua ayat ini terlihat bertentangan. Di Al-Qasas
Rasulullah dinafikan. Rasulullah menafikan manusia termasuk Rasul sekalipun bisa memberikan hidayah. Sementara di ayat yang lain Allah menetapkan Rasulullah bisa memberikan hidayah. Tentu saja kita juga bisa memberikan hidayah. Yang berbeda dari kedua ayat ini adalah sesungguhnya bentuknya. Kalau yang di surat Al-Qasas, wa innaka latahdi, mohon maaf, di surat Al-Qasas innaka latahdi man ahbabta, objeknya langsung. Sementara di surah yang lain, wa innaka latahdi ila, menunjukkan kepada. Jamaah sekalian, inilah yang kemudian dibahas oleh para ulama bahwa jika hidayah yang artinya menunjukkan itu, yang kemudian dirangkai dengan kata ilah yang artinya menunjukkan kepada, itu namanya hidayatul dalalah, sekedar menunjukkan. Tapi jika hidayah di kalimat menunjukkan itu tanpa ada ilah, objeknya langsung, maka sesungguhnya dia bukan hidayatul dalalah, tapi hidayatul taufik, petunjuk yang dibarengi dengan taufik atau pertolongan. Artinya kita sebagai manusia bisa memberikan hidayah kepada orang lain dalam arti memberikan petunjuk kepada jalan yang benar, al-hidayah ila siratal mustaqim. Tetapi kita tidak bisa memastikan bahwa orang lain yang kita tunjukkan jalan yang benar itu dia mau mengikuti. Mari kita lihat doa kita ketika kita membaca surah Al-Fatihah. Setiap orang muslim ketika dia sholat pasti dia membaca surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah itu ada kalimat doa ihdinas siratal mustaqim. Biasa kita terjemahkan dengan tunjukilah kami ke jalan yang benar. Ayat ini ihdinas siratal mustaqim itu tidak menggunakan ilah, bukan ihdina ilas siratal mustaqim. Kalau begitu sesungguhnya permohonan kita kepada Allah bukan sekedar ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang benar. Lebih dari itu, ya Allah bimbinglah kami dengan taufik-Mu agar kami selalu berada di jalan yang benar. Jamaah sekalian, pertanyaannya adalah bagaimana dengan orang yang sudah membaca ihdinas siratal mustaqim tapi tetap saja dia tersesat? Apakah dia tidak dibimbing oleh Allah? Bagaimana seorang muslim yang tetap berbuat dosa padahal dia sudah ihdinas siratal mustaqim? Apakah dia tidak dibimbing oleh Allah? Allah tentu saja tidak mungkin menolak doa seorang mukmin. Allah tetap membimbingnya dengan taufik. Taufik itu yang kita artikan dengan pertolongan. Asal katanya adalah waffaqa yuwaffiqu taufiqan, artinya adalah kecocokan atau kesesuaian. Artinya apa? Allah, kenapa taufik itu kemudian diartikan dengan pertolongan? Karena ketika kita berusaha untuk menyelaraskan potensi iradah dan istita'ah, kemauan dan kemampuan dianugerahkan kepada Allah oleh Allah kepada kita, yang kita sesuaikan dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasul melalui Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika potensi yang diberikan Allah pada kita, kita sesuaikan, kita selaraskan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, maka sesungguhnya orang ini berhak untuk mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kalau begitu, jika ada seorang muslim yang sudah berdoa ihdinas siratal mustaqim tapi masih dia tersesat, bukan berarti bahwa Allah tidak membimbing dengan hidayahnya, Allah tidak membimbing dengan taufiknya, Allah tidak membimbing dan maunahnya. Tetapi jawaban yang benar adalah dia tidak mau dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, sebab apa yang diarahkan oleh Allah, apa yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya, itu tidak selalu selaras dan seimbang dengan apa yang diingini oleh hawa nafsu. Maka sejak awal Rasulullah kemudian menekankan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu bihi. Seseorang tidak akan bisa beriman sampai dia tundukkan hawa nafsunya mengikuti apa yang datang dariku.
Apa yang datang dariku, kata Rasulullah, ini pasti adalah hidayah yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Apa yang datang dari Allah dan Rasulnya pasti benar. Sementara apa yang kita inginkan pasti tidak benar. Apa yang datang dari Rasul itu pasti benar. Persoalannya yang pasti benar itu belum tentu yang seperti yang kita inginkan. Karena jamaah sekalian, kita harus pandai-pandai untuk mengelola hawa nafsu kita. Jangan kita memperturutkan hawa nafsu kita. Hawa nafsu ini tidak mengenal kebenaran. Hawa nafsu tidak mengenal keadilan. Hawa nafsu tidak mengenal hukum-hukum Allah. Yang dikenal hawa nafsu adalah yang penting senang, sementara agama yang penting benar. Karena itu berdoalah agar hawa nafsu kita tidak menjadi berdaya. Kenapa hawa nafsu menjadi berdaya? Sehingga doa dia ihdinas siratal mustaqim, yang sesungguhnya Allah sudah membimbing dengan taufiknya, tidak kuat dia ikuti karena hawa nafsunya berdaya. Kenapa hawa nafsu ini berdaya? Karena dia dinabubukkan. Jamaah sekalian, selama kita meletakkan ukuran kemuliaan adalah dunia, hawa nafsu akan berdaya. Selama kita meletakkan ukuran kemuliaan adalah duniawi, hawa nafsu akan berdaya. Selama kita meletakkan ukuran kesuksesan itu adalah duniawi, maka hawa nafsu akan berdaya. Pada titik itulah maka doa-doa kita ihdinas siratal mustaqim, bimbingan Allah akan kita tolak karena tidak sesuai dengan hawa nafsu. Karena itu kita luruskan cara kita berpikir bahwa sukses itu adalah faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Sukses yang sebenarnya adalah ketika kita selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Bersyukurlah jika apa yang kita hasilkan adalah bisa menyelamatkan kita dari neraka. Bersyukurlah jika apa yang kita lakukan aktivitas di dunia ini bisa menyelamatkan kita dari neraka dan membawa kita ke dalam surga. Karena itu adalah sukses sebenarnya. Karena itu berdoalah sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan dunia ini menjadi pusat perhatian kami. Ya Allah, jangan Engkau jadikan dunia ini menjadi cita-cita akhir dari ilmu kami. Semoga kami berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فاتقوا الله وأطيعوه لعلكم ترحمون. قد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا ووفق أهلنا ووفق أولادنا ووفق ذرياتنا ووفق شباب المسلمين
ووفق ولاد جميع المسلمين لما تحب وترضى، ووفقنا وإياهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحمنا والمسلمين والطف بنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.